Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baper bagi pengalaman dan relasi. Perkenalkan, saya Muhammad Haris sebagai host pada hari ini dan di sebelah saya ada co-host. Saya sendiri Ihsanul Syukri sebagai co-host pada hari ini. Ya, kami juga salah seorang mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi. Dan pada hari ini kami mengundang salah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi juga ya. Jadi, yuk kita kenalan dengan Syahrul Aziz. Apalagi beliau seorang atlet berprestasi ya tingkat nasional. Oke. Saya perkenalkan Iya. ya. Saya Syahrul Aziz. Kepanjangan nama saya Aziz. Saya mahasiswa juga seperti sama ya. Mahasiswa Winerdi, Prodi Teknologi Informasi, dan juga saya seorang atlet Peparnas. Dan sekarang memang lagi ada program dari pemerintah Platda, pelatihan daerah yang mempersiapkan untuk tuan rumah nanti PON dan Peparnas 2024 ya, yang sekarang memang lagi dipersiapkan ya oleh pemerintah. Ya. Untuk sekarang kegiatannya apa aja nih? Ya. Sekarang saya memang lagi mengikuti program ini Platda ini ya, dan latihannya pun karena Platda ini bukan pemusatan, belum dibuat program yang pemusatan, masih Platda berjalan gitu. Platda berjalan tuh kita nggak nginap di satu tempat di hotel. Biasanya kami memang kalau Platda nginap di satu tempat di hotel biasanya di Grand gitu, Grand Aceh biasanya. Tapi ini karena berjalan nginap di rumah, latihannya pun Sabtu Minggu aja untuk sekarang. Karena saya pun nggak mengambil cuti atau apa gitu. Jadi kuliah pun tetap saya jalani gitu. Kuliah sambil jadi seorang atlet. Ya, kuliah sambil jadi seorang atlet, dan saya agak sedikit susah mengcover waktu lah. Tapi saya usahakan latihan Sabtu Minggu itu harus ada biar teknik-teknik yang sudah saya pelajari nggak lupa lah gitu setidaknya. Nah ini mohon maaf sebelumnya Syahrul, mungkin pertanyaannya agak sensitif. Nah Syahrul sendiri kan mengalami kecelakaan. Itu dari lahir atau memang mengalami kecelakaan? Enggak. Ini sebenarnya dari mulai sakitnya dari 2000 dari sekolah dasar kelas 4 SD. Itu masih kecil ya. Ya, masih kecil. Masih bocil ya istilahnya sekarang. Masih kecil, masih bandel-bandelnya lah itu kita. Masih aktif-aktifnya. Aktif lah. Sekolah dasar kelas 4 itu jatuh sepeda awalnya. Jatuh sepeda kena lutut sebelah kanan. Lutut tuh di atas lututnya lah. Nah, nggak di lututnya. Di situ ke tukang urut. Itu setelah itu masih aktif bawa sepeda, mengikuti balap sepeda yang dibuat oleh kampung gitu kan. Jatuh lagi di tempat yang sama, terbenturnya di tempat yang sama gitu. Kena lagi. Habis itu naik kelas 5 itu udah masih sakit, naik kelas 6 kok semakin parah. Jalan pun masih bisa sebenarnya, tapi agak berat saya jalannya. Setelah sekolah dasar, setelah UN kelas dasar itu masih ada UN gitu. UN memang sekarang ada lagi UN ya. Ada lagi. Nostalgia ya. Habis Covid ya. Ya setelah UN tuh masuk SMP. Itu udah masuk SMP kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya udah makin parah, tapi udah siap semua lah untuk masuk sekolah, udah siap. Udah masuk SMP 2 minggu, udah menjalani aktivitas sekolah belajar seperti biasa. Nah, pulang sekolah itu saya naik layang. Saya nggak kencang saya lari sih, nggak kencang. Saya lari cuman untuk layangnya naik aja gitu kan, biasalah kita anak naik layang gitu. Layangnya biasa naik tersandung sama batu di bawah, ada batu, nggak tahu waktu lari nggak nampak, nggak karena kan kita kan naik layang ya atas lari tersandung batu setelah itu nggak sadar kaki sebelah kanan nih rupanya udah patah. Patah langsung ya. Kepentok dia. Ya, kepentok karena batu tuh jatuh jatuh langsung patah. Nah, patah tuh nggak bisa bangun,
kawan pun panik, kawan-kawan panik kan, lihat saya kenapa gitu kan, panik itu. Panggillah tukang urut, tukang pergi diantar ke tukang, bukan panggil, diantar ke tukang patahnya sama kawan. Itu siap kejadian berarti langsung diantar ke sana. Diantar ke sana, ya, diantar ke sana kan itu kan patah itu kan nggak bisa dilurusin tuh sama karena sakit nggak tahu celahnya itu orang-orang. Di tukang patah tuh lah dilurusin kaki udah lurus. Nah, terus pengobatan tuh masih di tukang patah tuh selama sebulan kemarin tuh. Selama sebulan itu kaki kok tambah bengkak itu yang sebelah kanan nih. Nah, telah bengkak, kebetulan di depan rumah saya di Malabo sana, di depan rumah kan kampus Akper, Akademi Keperawatan itu kan. Ada dosen dokter juga depan rumah itu, dosen. Nah, berjenguk saya, jenguk waktu sakit tuh. Jenguk lah. Waktu dilihat sama dosen-dosen tuh, ini kaki kok tambah bengkak gitu kan. Apa ada kendala lain? Nah, gitu. Jadi tanyalah dosen tuh sama mama, orang tua lah. Habis itu saran saran dosen tuh, ini Bu coba ini aja ke rumah sakit ronsen dulu, kayaknya ada apa gitu karena nggak mengempes dia, nggak makin membengkak lah di tempat sakit tuh. Itu berubah warna nggak? Berubah warna nggak? Ya warna pun udah kehijuan gitu karena bengkak terus itu. Keras juga berarti? Keras. Berarti emang udah nampak deh. Udah nampak ya? Udah nampak memang bengkaknya tuh. Nah, memang udah bengkak berat. Ke rumah sakit lah karena ada saran dari dosen tuh ke rumah sakit itu habis ronsen keluarlah hasil ronsen tuh rupanya tulang yang patah tuh dia nggak nyambung rupanya, jadi patah gitu terpisah kalau nampak di nampak di hasil ronsen tuh nggak nyambung tapi di luar kayak ini mereng juga itu mereng lah tuh, makanya kata dokter itu ini harus dirujuk sana itu, rujuk ke Banda Aceh. Nah, rujuk ke Banda Aceh ke ZA Zainabidin. Itu posisi berarti masih RS. Masih di Malabo. Masih di Malabo, itu belum ke rujuk. Setelah itu rujuk ke sini, rujuk ke Banda Aceh sini. 2 minggu setelah berada di IGD. Langsung ke ronsen balik di situ, keluar hasilnya juga tulang masih sama, masih di luar yang patah tuh. Seminggu setelah itu lagi jadwalkan untuk ke operasi pasang pen besi itu. Itu masih dalam waktu sebulan dari kejadian yang kedua. Itu udah hampir 2 bulan tuh. Hampir 2 bulan. Karena sebulan lama. Karena sebulan di tempat patah tuh nggak bawa kemana-mana. Saran dari dosen-dosen itulah langsung ke rumah sakit itu, rujuk ke ZA sampai ZA 2 minggu setelah itu jadwalkan operasi pasampen. Di pasampen itulah dokter mengambil sampel setelah pasampen kan ronsen lagi. Keluarlah ronsen setelah pasampen. Rupanya tulang itu pun nggak mempan itu, pen tuh nggak mempan waktu setelah dipasang itu, tulang tetap keluar dia. Karena udah kelamaan atau karena emang pecah tulangnya? Pecah enggak, tapi patah kayak patah bambu runcing ya. Iya, jadi agak susah kalau dinyambungin. Bukan patah kini itu, patah miring tuh. Berarti ini bisa jadi di tukang urutnya, karena biasanya pengalaman saya pribadi pas urut karena salah diurut jadi berakibatnya makin fatal. Apa mungkin dari itu? Itu mungkin bisa jadi karena memang di umur segitu kita seharusnya jangan jatuh, tapi jangan jatuh di tempat yang sama dan langsung ke tukang urut gitu kan. Kalau ada apa-apa coba cek ke rumah sakit dulu gitu. Seharusnya harus ada dua tempat lah, biar jangan satu ke urut aja seharusnya gitu kan. Tapi karena kemarin itu kan masih awam lah kita belum ini kali ke obat-obat rumah sakit, belum ini kali kita masih langsung ke tradisional dulu. Ya, langsung ke tempat tabib patah itu kan. Setelah itu pasang pen, kan ada sampel yang diambil tadi, pasang pen tadi itu. Itu sampel apa yang diambilnya? Sampel dari yang memang udah bengkak tuh nggak tahu, kita dokter untuk ambil sampel untuk cek lagi ada apanya gitu kan. Setelah keluar hasil sampel tuh, dokternya nggak langsung bilang ke saya, nanti takutnya saya shock gitu kan. Langsung bilang ke orang tua gitu kan. Dokter bilang, Bu, ini anak ibu terkena kanker tulang osteosarkoma.
Nah, osteosarkoma itu memang penyakit tulang yang memang kalau kena tulang itu selain kalau lama tindakan, kayak saya kan udah lama tindakannya diambil ya. Jadi harus kemo, karena saya udah lama nggak bisa kemo lagi, harus dibuang, cara-cara seterusnya harus diamputasi gitu. Jatuhnya ke kanker berarti. Jatuhnya ke kanker. Harus diamputasi. Nah, dokter nggak langsung bilang saya, bilang ke orang tua itu. Sebenarnya kalau bilang saya pun ikhlas sebenarnya, karena memang nggak sanggup lagi tahan sakitnya. Itu Selama itu sakit berarti. cukup parah sakitnya, bukan main. Karena apa? Betul-betul apa yang kita makan pun nggak selera. Habis itu yang kita makan tuh nggak langsung masuk ke nutrisi tubuh kita. Langsung dimakan kayak diserap sama kanker nih itu. Badan saya dulu kayak gini, kurus. Berarti selama sakit itu pas kanker itu emang kurus betul-betul Kurus habis itu nggak ada kemana-mana, di atas kasur. Hampir setengah tahun saya nggak bangun. Karena nggak bisa jalan loh. Nggak bisa. Itu pas setengah tahun tuh di posisi 1,5 tahun. Setengah Ya. tahun. Posisinya di rumah sakit Banda Aceh. Berarti masa-masa SMP lah. Ya, itu 2 minggu masuk SMP lah gitu. Setelah itu, setelah dokter bilang ke orang tua pun bahas keluarga gitu kan, bahas keluarga, dan ayah saya langsung ngobrol ke saya langsung, biar ya dia nggak shock kali lah. Itu awalnya saya shock, tapi saya pikir kalau memang nggak ini, karena dokternya udah pernah bilang sebelum saya udah pernah kena cewek gitu kan, udah pernah kena yang di tangan, kejadian yang sama. Sebelumnya udah pernah kena cewek, dia di mata kaki, karena udah makin parah juga, dia udah lebih parah malah, lebih parah di saya malah. Padahal dia di bawah mata kaki, di bawah lutut tapi karena lebih parah, dari pihak keluarga orang tua nggak mau amputasi. Naiklah ke jantung, dia kanker tuh kayak DM lah, diabetes tuh Menyebar naik ya, cepat menyebar. menyebar ya. Kalau udah naik ke melewati anggota tubuh yang lain, masuk ke anggota tubuh, itu udah parah, itu udah menyebar kan, nggak bisa ditolong lagi. Dan dokter bilang cewek itu meninggal. Nah, jadi meninggal. Lah. Habis itu itulah orang tua langsung bilang ke saya untuk amputasi. Saya pun ikhlas, ya, menentukan jadwal untuk operasinya. Setelah menentukan jadwal operasinya itu langsung amputasi terus. Karena memang menentukan menunggu itu karena mencari stok darah. Karena amputasi itu kan kebutuhan darah banyak tuh. Kebetulan darah saya pun nggak sulit-sulit kali lah saya cari. Sama itu. Sama tiga berarti sama. Berarti bisa bagi-bagi darah ya. Bisa donor ya. Saling donor lah kita. Jadi itu semenjak diamputasi itu itu kan masih sekolah. Gimana sih lah cara maksudnya lanjut sekolah nggak? Setelah amputasi itu saya sebenarnya drop ya. Karena merasa diri kenapa sih saya gini, kenapa sih cuma saya dikasih, kenapa sih gitu kan. Saya sampai mencela lah bahasanya gitu, bahasa mencela waktu, mencela ini, mencela semua. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Tapi karena memang kanak-kanak sih kan. Nah, jadi mencela gitu. Jadi orang tua saya memang nggak ini kan. Tapi habis itu karena lama-lama saya menyadari, dan sebenarnya kawan-kawan yang biasa main tuh ke rumah selalu mereka, walaupun saya sini ke rumah jenguk, ajak main kan. Main PS lah kita dulu kan, main PS ke rumah, main PS-nya kan. Habis itu lama-lama saran juga dari orang tua, sekolah lah balik. Emang saya depresi, down lah. Kalau sekolah memang nggak pikir lagi untuk sekolah tuh, nggak pikir lagi lah. Bodo amat itu sekolah atau apalah itu. Karena udah gini mana lah. Apalagi gini kan masih minder kita. Merasa nggak percaya diri lagi, hilang percaya diri gitu. Tapi karena support orang tua, keluarga dan kawan-kawan pun sangat support yang di sekolah di sana. Nah, mereka pun waktu pulang saya amputasi itu ada jenguk juga lagi dari sekolah yang itu Syahrul kan siap diamputasi, baru sekolah berapa lama tuh? Itu pemulihan setahun. Habis itu saya pemulihannya setahun ya. Ambil amputasi itu saya beradaptasi dengan lingkungan lagi, untuk beradaptasi kayak kan sekarang udah jalan kayak tongkat gitu ya. Beradaptasi lagi, berjalan lagi, coba-coba kuat-kuatnya itu jalan lah, udah kokoh itu masuk lagi balik sekolah.
Itu kawan-kawan pun memang udah tahu kan kondisi saya, jadi nggak fair aja mereka, Iya. have fun aja. Jadi ke kantin pun mereka ngajak gitu kan, ke kantin ngajak, buat tugas pun sama-sama gitu, Iya. buat tugas sekolah gitu kan, duduk sama-sama gitu. Ya, jadi masuk sekolah itu kan kawan saya kan udah naik kelas 3 sekarang, saya tetap Iya. balik ke kelas 1 gitu, karena nggak bisa. Ya, mungkin karena kan saya 2 tahun sakit. tuh ya. 2 tahun. Berarti Nah, 2 tahun itu tambah teman baru juga berarti ya. Sama teman tahu dan adik rating yang sudah sekelas. Habis itu kan tapi tetap nggak ada yang memang bullying, itulah nggak ada lah selama bullying itu mungkin kalau langsung saya nggak pernah menghadapi secara langsung bullying itu, tapi di luar nggak tahu lah. Secara langsung nggak ada Bu. Teman-teman Memang betulan nggak ada. ya, bullying itu nggak ada sebenarnya. Kalau misalnya kita memang dulu sama-sama pernah kenal gitu. Tapi jujur lah, saya pribadi kalau kejadian kayak Syahrul, saya nggak sanggup. Berat kan ya di Berat. posisi kita. Berat lah. Di awal-awalnya pasti berat kali pasti ya. Oh. Karena Ya, Makanya saya salut sama beliau, Syahrul, yang sanggup Iya. buat comeback. yes. Ya memang ada hikmahnya lah. Iya, ada hikmahnya. Saya pikir hikmahnya ini sangat besar setelah saya berhasil berdamai dengan diri saya sendiri. Itu hikmahnya besar sekali yang saya dapat. Sampai sekarang udah jadi atlet dan sekarang kan habis di pelatih saya ini melatih itu, saya betul-betul di situ rupanya kita harus betul-betul berdamai dengan diri sendiri. Habis itu di situ kita harus betul-betul lawan kita itu bukan orang lain. iya. Lawan kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, dan sangat syukur saya masuk ke dalam atlet menembak ini. Jadi ini kan kita bicara tuh soal atlet ya. Iya, iya. Gimana sih mulai awal Syahrul Aziz itu jadi seorang atlet? Motivasi apa tuh? Motivasi ya dukungan yang pasti, Dukungan dukungan ya. orang tua yang pasti, dukungan. Habis itu ya yang tadi setelah pelatih saya tahu, saya sebenarnya nggak tahu ada atlet di disabilitas. Iya. Saya nggak mencari itu atlet disabilitas itu kan. Iya. Saya masih pikir sekolah aja gitu kan. Rupanya ada atlet disabilitas yang memang banyak cabur yang bisa diikuti. Iya. Ada cabur renang, ada cabur badminton, ada cabur bola, malahan sekarang udah ada bola. Iya. Bola kaki yang dulu saya sangat Suka, sering main lah. sering main lah futsal, saya main. Malah saya masuk ras. Memang sebelum kejadian tuh sepatu bola baru saya beli. Oh, Ngeri nih bang ya. Sangat aktif ya di bola dulu. Jadi tapi karena saya pikir olahraga itu udah stop, tapi walaupun masih ada juga yang seperti saya nih, ada cabur bola yang, tapi saya udah mendalami di cabur menembak ini. iya. Cabur menembak ini saya sangat mempelajarinya karena itu betul-betul kita bisa mendamai dengan diri saya sendiri. Iya. Itu betul-betul kita mendalami dengan karakter kita sendiri. Karakter kita sendiri yang memang harus berpikir positif lah. Berpikir positif dengan berolahraga kayak ini, kita nanti hasilnya akan dapat setelah berlatih dengan teknik dan berpikir positif. Iya. Nah, Soalnya pernah dengar juga katanya kalau seorang atlet itu pikirannya nggak boleh macam-macam ya. Apalagi atlet nembak itu nggak boleh pikirannya sampai melenceng ke hal yang negatif. enggak. Dan emang betul-betul harus tenang ya. Ya, harus tenang itu. Itu memang tekniknya itu sangat betul-betul nggak bisa kita capai dalam waktu 2 bulan, sebulan itu, tahunan itu. Karena memang menembak itu memang program latihannya program latihan tahunan itu kan. Iya. Ya memang harus betul-betul kita latih betul-betul tuh tentang kefokusan, ke positifan ke diri kita sendiri itu. Dan itu salah satu posisi yang juga berat di awalnya kan. Ya sangat berat. Nah itulah karena menembaklah saya bisa berdamai, semakin bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Karena mengikuti event daerah juga yang kayak tadi saya bilang, saya pernah mengikuti Porseni di 2016. Oh ya, Porseni ya. Ya Bukan Porseni. olahraga dan seni. Ya betul. Nah Porseni itu event pertama saya ikut. Dan itu event itulah yang saya semakin percaya diri dan alhamdulillah saya di situ dapat medali emas. Wah, medali emas. Ngeri bang. Ini Itu- cabang apa nih? Tetap terbang menembak, Cabang cabur menembak ini. Ya, memang itu sebenarnya perkenalan kami untuk anak-anak untuk cabur menembak ini. Ya, dan saya pun mengikuti juga event ini. Dapat medali. Dan itu medali emas pertama. Ya, nah ya itu. Nah itulah, itu pun di situ
sponsor kami ada Kemenak, ada kemarin tuh Koran Rakyat Aceh, ada di Koran Rakyat Aceh di depan stadion ada kantornya itu. Nah, dari Kemenak setelah dapat medali emas tuh, Iya. alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Kemenak untuk masuk ke MAN Model. Oh, main model. Ya, boarding saya kemarin tuh, boarding, sekolah boarding. Iya. Itulah. Pertama kali ikut event Iya. langsung juara. Emang rezeki ya di situ ya dari Dapat awal. emas. Ya, alhamdulillah ada rezeki lah itu. Dan dapat beasiswa dari Kemenak itu dan Kanwil Kemenak sendiri pun udah kami anggap ayah angkat kami sendiri karena kan kami sangat disponsori dan beliau pun sangat suka juga di menembak gitu. Iya. Menembak dan setelah masuk Keman saya rajin latihan habis itu kami mengikuti event-event daerah ada di PD mana itu saya ikuti, ada di Lok Semawe, ada di Jantoh juga, di Aceh Besar, di Kota Banda Aceh juga ada juga kan itu event-event HUT Polres itu kami ikuti. Dan event-event yang memang dibuat oleh klub-klub di Perbakin sendiri. Iya. Nah, disitulah saya mulai percaya diri semakin timbul gitu. Semakin kalau dulu saya jalan di depan orang tuh sangat minder saya, susah untuk berdamai, sangat minder lah. Berarti minder tuh emang lumayan lama ya? Enggak, Lama. dia di awal tuh emang nggak betulan hilang, Nggak. tetap ada muncul sesekali. Nah, kan karena minder tuh menembak pun susah kemarin tuh karena minder kan. Menembak tuh kan kita nggak boleh ada rasa Pikiran kemana-mana. pikiran kemana-mana minder itu kan. Pikiran negatif itu, Iya. pikiran negatif kita nggak harus positif lah pikiran kita harus percaya diri. Setelah ikut event-event tuh saya mulai percaya diri, saya mulai berlatih dengan teknik-teknik yang diberikan oleh pelatih itu semakin saya tekuni lah gitu. Nah ini dengar-dengar kan Aziz juga kemarin baru-baru ini Iya. habis pulang dari Papua. Oh iya, Papua, ceritain dong, kita mau tahu. Ikut apa tuh? Coba kalau boleh. Gimana sih Lah, ceritanya itulah. sampai ke sana? Ya itu event yang memang akan dibuat nanti kita di tuan rumah nanti PON dan Peparnas Aceh Sumut. Nah, sebelumnya kan di Papua gitu kan. Nah, di Papua itu saya mengikuti event itu persiapannya cuma sebulan, tapi persiapan yang sesungguhnya itu 1 minggu karena fasilitasnya minim. Dari pemerintah itu belum terlalu mendukung untuk olahraga disabilitas. Itu mungkin karena baru-baru ada ya? Bisa jadi gitu karena pun fasilitas yang dibutuhkan pun lumayan juga ya. Nah, jadi lamalah anggarannya untuk Iya. dicairkan gitu kan. Itu tahun ini kan udah siap kan jadi juara, apalagi tuan rumah. Ya, ini harus itu harus siap. Aminkan aja lu lah. Aminkan. Ya. Aminkan aja. Iya. Aminkan aja. Ini bukan caleg ya. Perjalanan ke PON tuh gimana ya? Perjalanan mengikuti perjalanan ke mana yang di Papua. Kan dia tingkat nasional tuh, gede. Iya. Ya, memang itu tingkat nasional. Itu perjalanan itu kami dibekali platdanya cuma 1 bulan. Kami 1 bulan, setelah 1 bulan eventnya di bulan 11 kami berangkat sehari sebelum berangkat kami ke Papua. Iya. Berangkat kami ke Papua. Nggak selang beberapa hari eventnya mulai berjalan, saya mengikuti event itu di Papua. Itu pertama saya mengikuti event nasional sebenarnya. Itu dan alhamdulillah itu saya menyadari rupanya ada yang lebih positif lagi berpikirnya di situ. Lebih detail lagi, lebih percaya lagi diri mereka. Rupanya saya berpikir saya masih kurang percaya diri ini. Dan memang target untuk menang kemarin tuh sangat minim ya karena kawan-kawan yang dari luar daerah lain tuh dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, Riau mereka udah pelatdanya 1 tahun. Sementara kami 1 bulan latihannya dan latihan resminya 1 minggu. Kan nggak mungkin untuk menjadi juara, tapi untuk kejuaraan untuk mengikuti event ini itu sangat bersyukur karena nasional itu kan ngelatih mental kita sebenarnya itu ngelatih mental tuh. Itulah setelah mengikuti event itulah saya makin percaya diri, tapi memang target kami tidak bisa target juara tapi kan kalau juara keajaiban Tuhan gitu kan karena sangat minim dengan latihannya gitu. Habis itulah saya target memang nilai saya dengan yang lain pun nggak jauh, nilai skor saya dari hasil saya latihan itu yang semaksimal mungkin saya kerahkan semua lah ke event nasional tuh. Saya tampilkan semua. Tidak
tidak jauh lah nilai saya, skor saya. Memang kalau menang itu mustahil, tapi alhamdulillah saya semakin percaya diri lah setelah ikut event itu. Dan ini pulang dari Papua, saya beraktivitas seperti biasa, latihan terus berjalan saya, dan sekarang sudah mulai masuk lagi Platda untuk mengikuti event nanti tuan rumah kita PON dan Peparnas Aceh Sumut. Itu kapan? 2024 ya? 2004, lebih tepatnya itu mungkin kalau nggak ada halangan, kalau mungkin nggak ada penundaan gitu kan. Kalau nggak ada penundaan mungkin di bulan 11, karena Peparnas itu bulan 11, PON biasanya di bulan 8 kalau bukan di bulan 9, karena PON duluan PON sih, duluan umum kan, duluan umum PON, habis PON baru 2 bulan setelah itu persiapan untuk kami Peparnas gitu, yang memang yang mainnya semua disabilitas, para penyandang semua, sesama kami lah itu, sesama disabilitas itu, dan sesama cabur itu. Tapi kemungkinan saya dengar nanti menembak di Aceh dibuatnya, karena kan PON ini kan pembagian cabur, PON Aceh Sumut gitu kan, PON Aceh Sumut pembagian cabur, nanti kayaknya setelah pembagian cabur ada saya dengar menembak nanti lapangannya di Aceh dibuat. Aceh. Aceh. Dan untuk sekarang udah ada nggak lapangan yang khusus menembak itu? Untuk sekarang belum, kami latihan masih di tempat pribadi yang memang kami rehab untuk kami latihan gitu kan. Memang khususnya belum, karena kan khususnya itu kan biaya lumayan, dan yang buatnya itu pun harus anggaran pemerintah gitu. Kita nggak bisa lah kita buat, kalau kecuali kita memang ada anggaran sendiri, tapi nggak bisa gitu buat itu. Berarti ini persiapan Syahrul untuk PON tahun 2024 udah sangat matang ya? Insya Allah kalau memang nggak ada halangan, saya akan konsisten konsisten, dan saya sangat antusias ya mengikuti program-program yang pelatih berikan untuk mengikuti event ini. Sangat siap, saya sangat matang dan siap saya untuk mengikuti event tuan rumah nih, karena kita membawa nama Aceh juga, dan Aceh juga yang tuan rumahnya gitu. Nah, jadi itulah persiapannya sangat siap lah. Oh ya nih, dengar-dengar satu lagi, Syahrul siap PON kemarin mau ikut event ke Cina. Ya, sebenarnya kemarin tuh siap Peparnas di PON dan Peparnas di Papua, saya ada di pemanggilan ke Platnas. Platnas itu pelatihan nasional di Solo. Pelatihan nasional ada pemanggilan, itu saya ke Solo itu kuliah saya ambil cuti karena nggak mungkin, karena saya di sana di Solo. Itu pun kita kan udah habis COVID kemarin tuh, udah habis COVID, dan kita nggak ada lagi kelas online. Nah, lagi kelas online kita kemarin tuh kan. Itu berarti semester berapa ambil cutinya? Semester 4 kemarin tuh. Semester 4 kan mahasiswa udah masuk normal, nggak ada lagi kelas online. Jadi kan kalau misalnya saya masuk pun nanti nggak akan mengcover waktunya, tidak akan tercapai ya. Jadi saya pergi ke Solo di semester 4 tuh, saya ambil cuti, saya pergi ke Solo karena sudah ada nama, sudah ada pemanggilan. Semua sudah disiapkan, tiket pesawat segala macam. Setelah saya ke Solo, di 3 bulan saya di sana. 3 bulan saya di sana, rupanya di Cina, karena kan event saya ikuti ini persiapan untuk ke Cina, Hangzhou gitu kan. Tingkat Asia atau dunia nih? Asia nih, Oh, Asia. Di Cina kemarin tuh. Ngeri juga nih Asia. Nah, itulah tuh persiapan lah kemarin tuh. Persiapan ternyata setelah 2 bulan saya di sana, 3 bulan, ya 2 bulan sebenarnya. 2 bulan saya di sana, ternyata Cina semakin parah COVID-nya. Sempat ada kabar ya? Ada kabar rupanya COVID di Cina masih ada, dan masih parah itu. Jadi itulah ada, karena semakin parah, dan dari pemerintah tidak bisa mengcover biaya yang besar untuk penundaan ini gitu kan. Dan saya tahu biayanya tidak cukup gitu kan. Jadi setengah dari atlet-atlet dipulangkan itu, termasuk saya. Cuman saya udah ikhlas lah kalau memang belum waktunya gitu kan. Saya ikhlas lah. Nah sekarang
persiapan untuk pelada tuan rumah ni Aceh aja lah. Saya pikir nanti setelah pulang Aceh lah, saya harus maksimal mungkin membawa nama daerah dengan pencapaian yang memang harus perfect lah kita Ya, bilang. perfect. Nah, itulah. Kasih effort lebih ya. Ya, effort yang memang harus kita betul-betul effort lah. Iya. Setelah pulang itu saya tetap aktif, saya masuk kuliah balik lagi. Oh, itu udah mulai ambil kuliah lagi. Ya, saya cuma 1 semester saya cuti. semester. Saya kuliah balik, ya itulah. Mungkin agak terlambat lah untuk di kuliah nih. Cuman saya tetap menyelesaikan lah apa yang sudah saya mulai gitu kan. Itu memang di kuliah itu pun saya melatih mental saya sebenarnya itu. Melatih mental sebenarnya kuliah itu. Tapi belajar dan melatih mental lah, mencari ilmu sambil melatih mental. Itulah makanya gunanya semua berguna ya kan. Relasi kita gitu, berjumpa kawan-kawan baru gitu, biar nggak percaya diri bertambah gitulah. Apalagi nih kuliah berprestasi namanya. Ya. Memang ya kuliah berprestasi lah. Sambil kuliah sambil inilah olahraga lah. Ya, kan pandai-pandai mengcover waktu lah. Memang cover waktu ini sangat sulit ya, beriringan dengan kuliah ya. Karena dengan banyaknya mata MK ya, mata pelajarannya kan kita terkendala di latihan. Jadi kebetulan pun Sabtu Minggu nggak kosong lah waktu kuliah nih. Jadi walaupun pelada saya ambil 1 minggu untuk latihan, itu memang saya beri memang betul-betul waktu itu saya pergunakan gitu untuk latihan 1 minggu, walaupun beriringan dengan kuliah gitu. Saya cover pandai-pandai cover waktu lah. Seru ya cerita kita hari ini. Apalagi nih calon peraih emas 2024. Jadi teman-teman kita udah Amin. Iya, amin. Kita doakan yang terbaik. Amin. Ya untuk pemirsa, jadi teman-teman kita tadi udah dengar dari Syahrul Aziz, mulai dia kecelakaan dulu, bagaimana dia mencoba untuk mengembangkan diri, mulai dia melatih mental, mulai dia ikut sekolah kembali, bahkan sampai vakum selama 2 tahun ya Syahrul. 2 tahun. Iya betul. Dan itu mulai sekolah lagi dan mulai lagi dari awal dan mulai lagi cari teman-teman baru. Dan juga kita udah dengar tadi cerita tentang ikut PON ya. Ya, mengikuti event nasional lah, persiapan. Event nasional persiapan. Dan juga udah sampai ke Papua teman kita. Jadi mungkin bisa kita tutup. Ya. Boleh. Jadi memang sudah lumayan juga kita ngobrolnya nih. Udah nggak terasa ya. Udah malam. Cuaca sudah mulai hidup, cuaca sudah mulai gelap lah. Iya. Kita udah ngomong lebih dari 30 menit ya. Udah 35 menit kita ngomong. Nggak terasa ya. Lumayan juga. Ya, lumayan mungkin juga. bisa kita lanjut ke part 2 nanti. Boleh nanti pembahasan mungkin kita akan bahas lebih ke mental ya kan. Karena sekarang pun mental health lah kita bilang. Karena mental health ini banyak mahasiswa, banyak anak-anak di usia kita nih yang lagi masa pertumbuhan untuk mencari jati dirinya. Jati diri ya. Nah, kan kita beri semangat lah. Kenapa saya bisa gitu kan? Saya memang ada kekurangan mungkin. Saya bisa berbicara lah sedikit tentang mental health. Nah, nantilah kita bisa lah kalau udah terjadwal kita lanjut lah ke part 2 kita. Oke teman-teman, kita sudah bicara lebih dari 35 menit. Jadi mungkin jika ada waktu selanjutnya kita akan lanjut ke part 2 atau episode 2 dengan tema yang berbeda. Mungkin cukup sekian. Saya host Muhammad Haris, izin undur diri, dan di sebelah saya co-host Ihsan Syukri juga izin pamit. Kami dari Podcast. Baper Bagi Pengalaman Relasi izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.